Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Hayati Nufus, selaku pembelajar mata kuliah Magang 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan daripada pengertian tentang kalender pendidikan. Nah, perlu kita ketahui apa sih kalender pendidikan itu? Kalender pendidikan adalah jadwal resmi yang digunakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengatur kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ajaran. Kemudian kalender ini juga dia mencakup beberapa informasi penting seperti tanggal mulai dan berakhirnya tahun ajaran, kemudian liburan sekolah, kemudian ujian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik di sekolah. Nah, serta dia dapat memberikan informasi-informasi yang jelas kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai jadwal kegiatan pendidikan yang akan berlangsung. Lalu, apakah penting kalender pendidikan itu? Jelas, kalender pendidikan ini dia sangat penting. Karena apa? Untuk memastikan bahwa seluruh yang terlibat dalam dunia pendidikan ini dia dapat lagi dan lagi mempersiapkan diri dengan baik. Nah, baik dari segi kurikulum maupun segi ujian atau kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya Rahmawati Hamzah akan menjelaskan mengenai macam-macam kalender pendidikan. Dalam sistem pendidikan, kalender pendidikan disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebijakan nasional, kebutuhan daerah, dan karakteristik sekolah. Macam-macam kalender pendidikan ini ada 3. Yang pertama, kalender pendidikan nasional. Yang kedua, kalender pendidikan daerah. Dan yang terakhir, kalender pendidikan sekolah. Baik, kita masuk pada yang pertama, yakni kalender pendidikan nasional. Kalender pendidikan nasional ini dia disusun dan ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat seperti Kemendikbud dan Kemenak. Adapun karakteristik dari kalender pendidikan nasional ini seperti dia menjadi acuan utama bagi semua jenjang, mulai dari SD hingga SMA sederajat. Kemudian dia juga yang mengatur tanggal-tanggal penting seperti awal dan akhir tahun ajaran, pembagian semester, dan hari libur nasional seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Natal, dan sebagainya. Kemudian kalender pendidikan nasional ini dia ditunjuk untuk menjaga keseragaman dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, biasanya yang mengumumkan kalender pendidikan nasional ini diumumkan langsung oleh Kemendikbud dan Kemenak dalam bentuk keputusan resmi. Kemudian yang kedua ada kalender pendidikan daerah. Nah, kalender pendidikan daerah ini dia disusun oleh pemerintah daerah, yakni Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan spesifik di wilayahnya masing-masing. Karakteristik dari kalender pendidikan daerah ini, yang pertama, dia mengacu pada kalender pendidikan nasional, tetapi dengan penyesuaian tertentu. Kemudian yang kedua, dapat berbeda antara satu provinsi atau kabupaten dengan lainnya sesuai kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing. Kemudian dia juga menyesuaikan dengan hari libur daerah, kemudian kondisi cuaca atau kebijakan khusus lainnya sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian dia juga biasanya diterbitkan dalam keputusan dari Dinas Pendidikan setempat. Kemudian yang ketiga, kalender pendidikan sekolah. Nah, kalender pendidikan sekolah ini adalah kalender yang disusun langsung oleh masing-masing sekolah berdasarkan kalender nasional dan daerahnya dengan mempertimbangkan kebutuhan internal sekolah tersebut. Adapun karakteristik dari kalender pendidikan sekolah ini yakni dia tuh berfungsi sebagai pedoman operasional bagi sekolah dalam menyusun kegiatan akademik dan non-akademik. Nah, kalender pendidikan sekolah ini dia juga dibuat oleh kepala sekolah dan tim akademik, kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian kalender pendidikan sekolah ini dia itu dapat mencakup kegiatan khusus seperti ekstrakurikuler, studi wisata, ujian internal, dan kegiatan sekolah lainnya. Adapun komponen dari kalender pendidikan sekolah ini ada 4. Yang pertama hari belajar efektif. Nah, yang mana hari ini tuh memang benar-benar digunakan untuk pembelajaran yang aktif. Kemudian yang kedua jadwal ujian sekolah seperti ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, itu dia tadi macam-macam kalender pendidikan.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai manfaat dari kalender pendidikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari kalender pendidikan. Nah, pada poin pertama yaitu kalender pendidikan bermanfaat untuk perencanaan pembelajaran. Kalender pendidikan ini dapat membantu sekolah dan guru dalam menyusun jadwal pembelajaran secara sistematis. Dengan adanya jadwal yang jelas, setiap materi pembelajaran dapat diajarkan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Nah, contohnya, di kalender pendidikan, semester pertama dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember. Nah, guru mata pelajaran akan membagi topik pembelajaran berdasarkan jumlah yang tersedia. Terus, manfaat yang kedua yaitu efisiensi waktu. Nah, kalender pendidikan memastikan penggunaan waktu yang belajar yang optimal, terus sesuai dengan target kurikulum. Nah, ini dapat menghindari benturan jadwal antara kegiatan akademik dan non-akademik gitu. Contohnya jika sekolah kita ingin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler atau perlombaan, mereka bisa melihat kalender pendidikan dan memilih waktu yang tidak mengganggu kegiatan akademik atau ujian dan lain-lain. Terus pada poin ketiga yaitu penyelarasan program pendidikan. Nah, di kalender pendidikan kita bisa memastikan bahwa seluruh institusi pendidikan di suatu wilayah mengikuti jadwal yang sama. Nah, ini penting untuk menyelesaikan ujian nasional, ujian sekolah, dan kegiatan akademik lainnya. Contohnya, jika kalender pendidikan menetapkan ujian nasional berlangsung pada bulan April, maka semua sekolah di wilayah tersebut akan menyesuaikan jadwal pembelajarannya agar materi ujian sudah selesai diajarkan sebelum bulan April. Terus, manfaat keempat yaitu persiapan siswa dan guru. Kalender pendidikan ini bermanfaat memberikan gambaran kepada siswa dan guru tentang kapan mereka harus bersiap untuk ujian, untuk liburan, atau untuk kegiatan lainnya. Nah, contohnya, jika seorang siswa kelas 12 mengetahui bahwa ujian akan berakhir pada bulan Maret, dengan mengetahui jadwal tersebut, dia itu bisa menyusun atau bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian ke depannya. Terus, poin kelima yaitu pengelolaan libur. Nah, dengan kalender pendidikan, sekolah bisa mengatur waktu libur nasional, cuti bersama, dan hari-hari penting lainnya, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Nah, contohnya ya, jika tanggal 17 hari 17 Agustus ya, hari kemerdekaan jatuh pada hari Senin, sekolah bisa mengatur hari libur pada hari tersebut tanpa mengganggu pembelajaran yang lain. Nah, poin keenam yaitu pengawasan dan evaluasi. Kalender pendidikan memudahkan sekolah dan pemerintah dalam menguasai serta mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Nah, dengan kalender pendidikan, mereka dapat melihat apakah jadwal yang telah dibuat sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, contohnya jika kalender pendidikan menetapkan semester pertama berakhir pada Desember, sekolah dapat melakukan evaluasi pada akhir Desember untuk menilai apakah target pembelajaran sudah tercapai atau masih perlu perbaikan. Nah, jadi kesimpulan dari tersebut adalah kalender pendidikan bukan hanya sekadar jadwal akademik, tetapi merupakan alat penting dalam manajemen pendidikan. Dengan adanya kalender pendidikan yang terstruktur, proses pembelajaran menjadi lebih terorganisir, efektif, dan selaras dengan kebijakan pendidikan nasional. Syukran. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat kalender pendidikan. Membuat kalender pendidikan adalah proses menyusun jadwal akademik selama 1 tahun ajaran dengan mempertimbangkan hari efektif belajar, hari libur nasional, dan kegiatan sekolah lainnya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Baik teman-teman, bagaimana cara kita membuat kalender pendidikan? Nah, di sini yang akan saya bahas ada 6 poin. Nah, yang pertama yaitu tentang kumpulkan informasi dasar. Nah, sebelum menyusun kalender, pastikan Anda memiliki data berikut. Yang pertama, tahun ajaran yang akan digunakan. Misalnya seperti sekarang, tahun 2025-2026. Kemudian yang kedua, kebijakan dari Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan terkait jumlah hari efektif belajar dan libur sekolah. Nah, hari libur nasional dan cuti bersama sesuai dengan keputusan dari pemerintah. Kemudian poin yang terakhir, jadwal ujian nasional, ujian sekolah, dan pembagian rapor.
Nah, itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah tentukan periode sekolah. Nah, setelah data terkumpulkan, tentukan jadwal utama 1 tahun ajaran. Nah, misal awal tahun ajaran biasanya dimulai pada bulan Juli sampai berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, pembagian semester. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di dalam sekolah itu hanya ada 2 semester, yaitu semester genap dan semester ganjil. Nah, semester ganjil dari Juli sampai Desember, semester genap dari Januari sampai Juni. Nah, kemudian hari efektif belajar. Biasanya sekitar 2000 atau 220 hari belajar dalam 1 tahun. Nah, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru. Nah, libur tengah semester dan akhir semester. Yang poin terakhir, yang poin nomor 2, jadwal ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian nasional jika ada. Nah, kemudian teman-teman, poin ketiga, susun dalam format kalender. Nah, bisa digunakan Microsoft Excel, Google Sheet, atau aplikasi kalender digital untuk membuat kalender. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, buat tabel dengan format bulan, minggu, dan hari. Nah, yang kedua, tandai hari libur nasional, cuti bersama, dan libur sekolah dengan warna khusus. Ketiga, masukkan jadwal ujian, kegiatan sekolah, dan pembagian rapor. Keempat, pastikan informasi mudah dipahami oleh guru, siswa, dan orang tua. Itu nomor 3. Sekarang poin nomor 4, finalisasi dan distribusi. Nah, pertama, periksa kembali apakah kalender sudah sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku atau belum. Konsultasikan dengan kepala sekolah atau pihak berwenang sebelum dipublikasikan. Nah, poin yang terakhir yang nomor 4 ini, bagikan kalender dalam bentuk cetak atau digital kepada guru, siswa, dan orang tua melalui rapat sekolah atau platform komunitas sekolah. Poin kelima, yaitu finalisasi dan validasi. Nah, cek kembali agar sesuai dengan kebijakan pendidikan, diskusikan dengan kepala sekolah atau dinas terkait sebelum ditetapkan. Keenam, publikasi dan distribusi. Nah, sebarkan kalender dalam bentuk cetak atau digital kepada guru, siswa, dan orang tua agar semua pihak memahami jadwal akademik sekolah. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.